Salam jas merah, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simajuntak. Kali ini kita ketemu di materi sejarah kelompok peminatan. Baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi pergerakan nasional bersifat radikal non-kooperatif. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Silakan anak-anak kami disimak dulu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kegiatan pembelajaran ini nanti anak-anak kami diharapkan dapat menganalisis persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional serta mengolah hasil informasi dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, baik anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Mungkin anak-anak kami sudah paham bahwa tokoh-tokoh di samping ini merupakan tokoh-tokoh nasional yang berperan penting dalam masa kebangkitan perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, jadi masa pergerakan nasional itu artinya suatu masa bangkitnya rasa semangat persatuan ya, kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi pada intinya anakku sekalian, negara kita, bangsa kita ini mencapai sebuah kemerdekaan tentu itu dilandasi oleh lahirnya pergerakan nasional ini ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lihat. Jadi di sini bentuk strategi pergerakan nasional nantinya itu dibagi menjadi dua anakku sekalian. Yang pertama, ada strategi pergerakan nasional yang bersifat radikal non kooperatif dan juga bersifat moderat kooperatif. Nah, apa saja perbedaannya ini? Organisasi-organisasi mana saja yang termasuk dalam radikal maupun moderat? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Namun anakku sekalian, dalam video ini karena materi ini cukup luas, dalam pembelajaran kali ini kita masih membahas strategi pergerakan nasional radikal dan non kooperatif ya. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi yang dimaksud dengan strategi pergerakan radikal atau non kooperatif adalah perjuangan dengan menggunakan cara yang keras ya nak ya. Artinya menentang kebijakan daripada pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, atau juga boleh diartikan non kooperatif artinya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda ya. Itu sebagai bentuk perjuangan kita. Kemudian taktik non kooperatif ini nanti menekankan bahwa kemerdekaan itu harus diusahakan sendiri tanpa adanya campur tangan atau bantuan daripada pihak asing. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pergerakan nasional bersifat radikal ini? Ada tiga. Yang pertama, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, timbulnya nanti krisis ekonomi dunia atau sering kita sebut dengan istilah Malaysia ya. Nah, ini nanti setelah terjadinya Perang Dunia Pertama ya. Nah, jadi krisis yang terjadi di Eropa itu berdampak kepada Indonesia karena pada saat itu kan Belanda menjajah kita, sehingga nanti itu berdampak ya nak ya. Jadi terutama nanti krisis gula ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya pergantian kepala pemerintahan yang bersifat reaksioner. Jadi di pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu terjadi pergantian pemerintahan, yaitu De Valk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda menggantikan Van Limburg-Stirum. Nah, jadi dia bersifat reaksioner anakku sekalian ya. Nah, cukup kejam lah ya. Itu yang membuat nanti terjadinya pergerakan radikal atau non kooperatif ini ya. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang bersifat radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda atau apa saja organisasi yang termasuk dalam strategi radikal non kooperatif ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang yang pertama kita lihat dulu ya, organisasi-organisasinya itu nanti tujuannya ada kegiatannya ya. Kegiatannya yang pertama menggembleng semangat kebangsaan, persatuan masyarakat melalui rapat umum, surat kabar juga ya. Kemudian menuntut pemerintah kolonial agar memberikan kemerdekaan bergerak kepada partai-partai yang ada di Indonesia. Kemudian mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemudian melakukan aksi pemogokan sebagai bentuk protes daripada rakyat kita. Nah, sekarang kita bahas organisasi yang bergerak yang bersifat radikal non kooperatif ya.
Yang pertama ada Indis Partis. Nah, tentu organisasi ini sudah paham anak kami ya. Yang mana Indis Partis ini kita ketahui didirikan oleh 3 serangkai ya, ada Deus Deker ya, kemudian Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Sureningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi sikap-sikap tegas daripada Indis Partis ini dapat kita lihat dari semboyan-semboyan mereka yang ditulis di surat kabar ya, The Express. Nah, ini banyak sekali kritikan-kritikan yang mereka tuliskan. Jadi mereka berjuang melalui tulisan ya nak ya. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara ya. Nah, jadi karena nanti terlalu kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda, maka mereka dianggap sebagai pembangkang ya. Kemudian mereka nanti itu ditangkap ya, ditangkap dan kemudian dibuang atau diasingkan ya ke negeri Belanda ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada organisasi yang kedua namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, pada awalnya ini didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Henk Snevliet ya. Nah, ini dia tahun 1914 ya. Jadi sudah ada Partai Komunis ini. Nah, jadi melalui organisasi ini juga itu nanti kita berjuang untuk kemerdekaan kita. Ada nanti dipimpin oleh Semaun dan Darsono ya, nah ya. Namun nanti tokoh-tokoh PK ini juga melakukan pemukukan di perusahaan-perusahaan yang Hindia Belanda ya. Nah, jadi ini bentuk protes juga ya. Kemudian nanti pada akhirnya tokoh-tokoh kita ini kemudian ditangkap dan diasingkan ya ke negara-negara asing. Kemudian yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Nah, kita kenal bahwa Perhimpunan Indonesia ini adalah pada awalnya perhimpunan para pelajar Indonesia yang ada di Belanda pada saat itu ya. Ini didirikan oleh Muhammad Hatta ya nah ya. Nah, jadi tahun 1908 di Belanda. Adapun 3 nanti ajas Indis Perhimpunan Indonesia ini, yang pertama Indonesia menentukan nasibnya sendiri, artinya kemerdekaan ya, kemampuan dan kekuatan sendiri, persatuan dalam menghadapi Belanda. Nah, kemudian ini dia tokoh-tokohnya ya. Jadi tokoh-tokoh daripada Perhimpunan Indonesia ini juga nanti ditangkap Belanda ya nak ya, ditangkap Belanda kemudian diasingkan ya. Nah, kemudian kita lanjut organisasi yang selanjutnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Kita kenal bahwa PNI ini didirikan langsung oleh Soekarno, yang mana Soekarno pada saat itu mengambil ajas Marxisme ya, yang mana Marxisme itu sebenarnya berasal dari kata seorang petani ya, yang mana seorang petani itu dia perhatikan dia hidup mandiri ya, hidup mandiri, dan itu aplikasikan bagaimana Indonesia itu bisa nanti berdiri atau berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri untuk mencapai kemerdekaannya begitu. Nah, itu ajas PNI yang dibuat oleh Soekarno. Namun nanti ini juga Perhimpunan Indonesia ini karena kegiatan-kegiatannya yang sangat mengancam bagi Belanda pada saat itu, maka Soekarno dan teman-teman yang lain juga diadili, dipenjara dan dibuang ke Sukamiskin Bandung pada saat itu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, ada lagi Partindo ya. Nah, jadi Partai Indonesia atau Partindo, sebenarnya Partindo ini nanti pada akhirnya nanti PNI itu yang didirikan oleh Soekarno, setelah Soekarno itu dipenjara, nah PNI itu nanti terpecah menjadi 2, ada Partai Indonesia atau Partindo, dan juga nanti ada pendidikan ya. Nah, kita lihat nanti. Nah, jadi yang kelima itu Partai Indonesia atau Partindo. Ketika Soekarno menjadi tokoh dalam PNI ditangkap, nah kemudian berdirilah Partindo ini tahun 1929. Tetapi Partindo semakin kuat setelah Insinyur Soekarno dibebaskan dari penjara, dan Partindo ini banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di forum-forum umum. Soekarno itu memperkenalkan ajaran Marxismenya, artinya selalu memperjuangkan kemandirian bagi rakyat atau bangsa Indonesia ya nah ya. Nah, kemudian Partindo ini nanti juga dianggap menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda, dan lagi-lagi Soekarno di sini nanti ditangkap, para tokohnya juga ditangkap dan dipenjarakan kembali ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan bahwa PNI terpecah menjadi 2 ya, Partindo, dan yang kedua adalah Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru. Jadi sejarahnya setelah nanti Soekarno tadi ditangkap di penjara, nah Muhammad Hatta ternyata meneruskan dengan mendirikan PNI baru ya, atau Pendidikan Nasional Indonesia ya. Nah, jadi PNI baru ini sebenarnya dengan PNI yang lama sama tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka sebenarnya ya,
untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Namun dalam hal manajemen kepemimpinannya mungkin agak berbeda ya. PNI baru ini lebih identik dengan mengkader daripada pemimpin-pemimpinnya begitu ya. Nah, itu dia. Kemudian tokoh-tokoh daripada Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru ini juga nanti ditangkap dan diasingkan ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa tokoh-tokoh kita ini, tokoh-tokoh pejuang kita ini berulang kali masuk penjara ya. Nah, akibat daripada protes atau pemikiran mereka ya, hanya untuk mencapai Indonesia merdeka pada saat itu. Nah, itu yang perlu kita teladani, itu yang perlu kita petik, bahwa nilai-nilai juang, nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai pantang menyerah daripada tokoh kita ini, itu harus anak-anak kami aplikasikan di dalam belajar, dalam kehidupan sehari-hari ya, pantang menyerah. Nah, mungkin itu saja strategi pergerakan nasional radikal non kooperatif. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi pergerakan nasional moderat kooperatif? Berarti ada nanti organisasi-organisasi yang bekerjasama dengan Belanda itu sendiri. Nah, materi ini bersambung di video saya berikutnya. Nantikan penjelasan saya. Mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salam jas merah.